Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Umat TV, cahaya umat dan bangsa yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat itu adalah Al-Hakim. Al-Hakim adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus juga merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melekat padanya. Al-Hakim dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disifatkan dengan kesempurnaan hikmahnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hikmah pada semua ciptaannya. Al-hikmah adalah keluasan ilmu dan kedalaman pengetahuan tentang apa yang ia ciptakan sejak awal sampai akhir. Al-hikmah adalah keluasan pujian di mana dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat dan tidak pantas, tidaklah layak ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dicela atas apa yang ia telah tetapkan. Sebab tidak ada yang ia tetapkan, tidak ada yang ia ciptakan, tidak ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sesuai dengan hikmahnya. Para pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dalam penciptaannya maknanya bahwa sesungguhnya dia menciptakan makhluk dengan kebenaran. Dia menciptakannya dengan sebaik-baik aturan. Allah mengaturnya dengan penuh ketelitian. Dia menciptakan makhluknya dengan cara yang sangat tepat sesuai dengan keadaannya. Bahkan anggota tubuh makhluk, siapapun yang berpikir, siapapun yang melihatnya, dia akan mengetahui bahwasanya di sana ada hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita mendengarkan tentang seorang petani yang duduk di bawah pohon beringin? Petani ini adalah seorang petani labu. Sesaat dia membaringkan tubuhnya, dia kemudian melihat buah dari pohon beringin itu yang kecil-kecil. Sesaat kemudian terlintas dalam pikirannya dan bertanya pada dirinya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan buah labu dalam bentuk yang besar dan menciptakan buah dari pohon beringin ini dalam bentuk yang sangat kecil? Tidak lama kemudian, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba kemudian sebiji buah pohon beringin dan tepat mengenai hidungnya. Tiba-tiba kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, bagaimana seandainya buah pohon beringin ini bentuknya seperti buah labu, maka bagaimana bentuk muka saya, bagaimana bentuk wajah saya? Di sini kita melihat bahwa di balik penciptaan makhluk, bahkan di balik sesuatu yang nampaknya sangat sederhana, tersimpan hikmah dan sikap bijak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita lihat semua makhluk
semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada anggota tubuhnya, di setiap sisi anggota tubuhnya menunjukkan sikap hikmah, menunjukkan bijaknya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur kehidupan ini. Inilah diantara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba mengetahui sifat ini, merenungkan dengan baik, maka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah, dan dengan demikian ia semakin rajin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.